Jadi di dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga, di sana itu Allah berfirman, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan telah aku cukupkan nikmatku untuk kalian. Dan aku telah meridhoi Islam itu sebagai agama untuk kalian. Jadi meskipun ayat ini bukan ayat yang terakhir turun ya, menurut mayoritas ulama ahli tafsir, tapi ini insya Allah semuanya sepakat bahwa ayat ini adalah ayat terakhir turun terkait dengan masalah hukum. Nah, jadi dalam salah satu penjelasan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Quranul Azim, beliau pada saat menjelaskan surah Al-Maidah ayat yang ketiga itu, beliau mengatakan, hadihi akbaru ni'amillahi azza wa jalla ala hadil ummah. Jadi sesungguhnya Islam ini adalah sebesar-besar anugerah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Jadi kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ketahui bersama ikhwan fillah bahwa umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya orang Arab, bukan untuk suku tertentu atau untuk ras tertentu atau bangsa tertentu. Tapi agama yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seluruh umat manusia. Jadi baik orang Arab maupun orang-orang non-Arab, termasuk juga bangsa Indonesia itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam penjelasan Imam Ibnu Katsir itu disebutkan bahwa agama Islam itu adalah sebesar-besar nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada umatnya Nabi Muhammad. Berarti agama Islam itu adalah sebesar-besar anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Mengapa agama kita, agama Islam, itu disebut sebagai anugerah terbesar yang diberikan kepada umat manusia? Haitsu akmala ta'ala lahum dinahum. Karena Allah lah yang telah menyempurnakan Islam itu sebagai agama untuk mereka. Jadi yang menyempurnakan agama kita, agama Islam, itu adalah Allah SWT. Zat yang maha sempurna, zat yang tidak ada aib, tidak ada cacat celah sedikit pun. Maka kemudian Imam Ibnu Katsir menyatakan fala yahtajuna ila dinin ghairihi. Oleh karena itu umatnya Nabi Muhammad atau umat manusia itu tidak membutuhkan kepada agama yang lain selain dari agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala ila nabiyyin, dan juga tidak membutuhkan pada nabi yang lain. Ghairi nabihim shalawatullah wasallamuhu alaih. Selain yakni nabinya, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari penjelasan Imam Ibnu Katsir ini sebetulnya kita bisa membuat satu apa ya istilahnya standarisasi atau sudut pandang yang sudut pandang ini sifatnya tetap, bahwasanya agama kita, agama Islam itu adalah agama yang sempurna, paripurna, dan kita umat Islam itu tidak membutuhkan kepada agama yang lain, tidak membutuhkan juga pada nabi yang lain. Jadi dalam konteks kita bermasyarakat, bernegara, yang menjadi rujukan bagi kita semua itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang harus kita terapkan dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Itu adalah agama kita, agama Islam. Sehingga kita ini sesungguhnya umat Islam tidak membutuhkan paham-paham yang dibuat oleh manusia. Jadi jangankan paham ya, jangankan isme. Jadi seandainya di dunia ini masih ada agama yang itu dianggap sebagai agama terbaik bagi penganutnya, maka kita juga tidak membutuhkan agama-agama tersebut. Mengapa? Karena
agama kita, agama Islam, itu adalah agama yang sempurna. Dan kita juga tidak membutuhkan rujukan-rujukan yang lain, apakah itu katakan Nabi selain Nabi Muhammad, maupun juga manusia yang itu bukan Nabi, maupun juga bukan orang-orang beriman. Seperti misalnya Karl Marx, Adam Smith, Ricardo, Sigmund Freud, kita tidak membutuhkan semua itu. Karena yang menjadi rujukan kita adalah baginda Nabi Muhammad SAW.